Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu dan kita sadari, bahkan kita alami juga bahwa kualitas relasi kita dengan Tuhan cukup mempengaruhi dan menentukan bagaimana kita menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Ketika relasi yang kita alami dengan Tuhan adalah relasi yang begitu intim, begitu dalam, dan begitu dekat, itu sangat berbeda dengan ketika relasi kita mulai rusak, terganggu dengan Tuhan oleh berbagai hal. Itu akan mempengaruhi kita bagaimana kita menjalani setiap hari dalam aktivitas, dalam pekerjaan, dalam kita mengambil keputusan, dalam mengerjakan peran kita di tengah-tengah keluarga, bahkan mempengaruhi semangat gairah kita di dalam melayani Tuhan. Nah, saat ini kita mau belajar dari satu tokoh, Daniel, bagaimana dia boleh tetap setia membina hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua dari Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ini sangat jelas tertulis bagi kita bahwa Daniel setiap hari, dan sudah menjadi kebiasaan Daniel setiap hari untuk pergi ke kamarnya dan dia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Begitu konsisten dan komitmennya Daniel untuk tetap menjalin relasi yang akrab dengan Allahnya. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tetap setia untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Apakah kita masih tetap berkomitmen setiap hari kita berdoa, setiap hari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita sangat perlu untuk tetap menjalin hubungan pribadi, relasi pribadi yang intim dengan Tuhan. Bahkan lebih dari hubungan apapun yang ada di dunia ini. Lebih dari hubungan kita dengan istri atau suami, atau dengan orang tua kita, atau dengan anak kita, atau dengan teman, sahabat-sahabat kita. Kita perlu tetap membina dan memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita perlu tetap setia untuk membangun semakin berkualitasnya relasi kita dengan Tuhan yang sudah menciptakan, bahkan yang sudah menebus, menyelamatkan hidup kita. Ketaatan, kesetiaan, bahkan pengenalan kita akan Tuhan, itu dapat semakin teguh, semakin kokoh, semakin hidup ketika kita mau menyediakan waktu-waktu pribadi kita bersama Tuhan. Ketika kita dengan sengaja menciptakan dan merencanakan waktu-waktu khusus bersama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu untuk menyiapkan jadwal-jadwal, merencanakan kegiatan-kegiatan seperti disiplin-disiplin rohani untuk bisa melatih tubuh kita, melatih diri kita yang sudah terlena dengan segala hal di dunia ini. Untuk kita sengaja merencanakan kegiatan-kegiatan disiplin-disiplin rohani bersama Tuhan. Pastinya ini bukan hal yang asing lagi bagi kita. Bahkan ini sudah menjadi hal yang waktu kita siswa atau kita mahasiswa, kita
sangat semangat, kita sangat bertekun untuk mengerjakan disiplin-disiplin rohani ini. Tapi ini sudah mulai terlupakan, kadang juga sudah mulai kita lalai dalam mengerjakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu kembali menata ulang untuk menyiapkan jadwal disiplin rohani kita. Bahkan kita perlu menuliskannya untuk kita dapat ingat dan konsisten mengerjakannya seperti Daniel 3 kali sehari. Hal-hal yang perlu kita lakukan untuk melatih tubuh kita, melatih diri kita untuk mengerjakan disiplin rohani, bukan hal yang baru lagi. Misalnya seperti kita konsisten merencanakan untuk bersaat teduh setiap pagi hari. Kita buat waktu atau jam untuk bersaat teduh setiap hari. Kita juga membuat jadwal untuk Bible reading. Misalnya kita buat jadwalnya di malam hari. Kita juga membuat jadwal untuk kita PA pribadi. Apakah misalnya sebulan sekali, atau berpuasa, apakah 2 bulan sekali. Bagaimana jam doa pribadi kita buat jadwalnya. Apakah di malam hari, apakah di siang hari, apakah di pagi hari. Bahkan saudara-saudara kita perlu merencanakan apakah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Misalnya di hari Minggu atau di hari libur, kita sengaja sudah membuat rencana bahwa satu hari itu adalah hari khusus yang kita sediakan untuk Tuhan, tanpa direpotkan dengan pekerjaan rumah, pergumulan, kesibukan, tuntutan dan tanggung jawab yang lainnya. Hanya satu hari bersama dengan Tuhan, berdiam diri, menikmati hadirat Tuhan, berbicara, berevaluasi diri, bahkan memuji Tuhan dengan begitu leluasanya. Dan ini bukan menjadi aktivitas-aktivitas rohani yang membuat kita menjadi terjebak di dalam aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan di dalamnya. Tapi ini harus menjadi lifestyle atau gaya hidup kita. Kita yang sudah merasakan anugerah Tuhan, sudah mengalami kebaikan Tuhan, bahkan sudah menikmati banyak berkat-berkat daripada Tuhan. Bagaimana mungkin kita yang adalah anak-anaknya Tuhan tidak mau membangun relasi dengan Tuhan kita? Seperti kita manusia yang juga dalam kehidupan kita ada perencanaan-perencanaan kita untuk menyediakan waktu yang khusus berkualitas. Apakah dengan anak-anak kita menyediakan waktu dengan mereka, bercengkrama, bermain bersama. Apakah dengan istri kita, apakah dengan sahabat, rekan-rekan, atau dengan orang tua kita yang sudah kita khususkan waktu untuk menikmati kebersamaan dengan mereka. Demikian juga seharusnya dan sepatutnya kita pun terlebih lagi menyediakan waktu kita, waktu berkualitas kita, membangun relasi pribadi dengan Allah kita. Yang kedua yang kita dapat lihat dari teladan Daniel, ketika Daniel sudah mendengar perintah dari raja, di mana raja pada saat itu membuat perintah bahwa dalam waktu 30 hari ketika ada didapati seseorang yang meminta atau memohon kepada dewa atau manusia selain daripada raja sendiri, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Jadi pada saat itu raja ingin setiap orang di daerahnya hanya menyembah, memohon, meminta kepada raja. Selain daripada raja,
mereka akan dimasukkan, dilemparkan ke dalam gua singa. Dan perintah itu sudah didengar oleh Daniel. Tapi Daniel tidak menjadi surut semangatnya, tidak menjadi lemah semangatnya, tidak undur komitmennya untuk tetap setia 3 kali sehari menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Sungguh luar biasa keintiman, komitmen dari Daniel kepada Allah. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Ya, menjadi evaluasi bagi kita ketika dalam pergumulan, ketika banyak pekerjaan yang begitu membebani kita, ketika tuntutan pelayanan kita juga membuat kita lelah dan letih, ketika kita sedang tidak memiliki relasi yang baik dengan sesama kita, atau ketika suasana hati kita sedang tidak nyaman, tidak enak, kita mulai tergoda untuk tidak lagi setia di dalam berdoa, mendengarkan Tuhan, mencari Tuhan, menikmati Tuhan di dalam waktu-waktu pribadi kita. Kita tergoda untuk bermalas-malasan, untuk tidak mengutamakan Tuhan, dan lebih mengutamakan egois kita, kepribadian diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya lewat pembelajaran kita yang sangat singkat saat ini dari tokoh Daniel, yang pertama tadi mengingatkan kita untuk membuat jadwal, melatih diri untuk kita melakukan disiplin rohani secara sengaja, merencanakannya. Seperti Daniel yang berkomitmen 3 kali sehari untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan, mari kita rencanakan sebagaimana yang kita inginkan untuk tetap terus memiliki kualitas keintiman dengan Tuhan. Dan yang kedua, belajar dari tokoh Daniel, kondisi apapun jangan sampai mempengaruhi kualitas keintiman kita dengan Tuhan. Banyak masalah, banyak tuntutan, banyak pergumulan, seharusnya tidak membuat kita undur, tidak membuat menjadi rendah gairah dan semangat kita tetap terus datang menikmati waktu pribadi kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan memimpin hidup kita untuk senantiasa memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.